Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar dari Pusya Putra. Di video pembahasan ini tentang ujian bagi auditor, studi kasus tanggung jawab audit dan asersi manajemen dalam skandal PT Garuda Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu skandal akuntansi terbesar di Indonesia yang mengguncang dunia audit dan akuntansi publik. Bayangkan, dari kerugian besar sebesar 216 juta dolar AS pada tahun 2017, Garuda tiba-tiba melaporkan laba sebesar 809.000 dolar di tahun berikutnya. Sebuah keajaiban? Ternyata tidak. Di balik laporan yang tampak indah itu, tersembunyi praktik laporan keuangan yang curang. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap mungkin bagaimana skandal ini terjadi, di mana letak kegagalan auditor dan manajemen, serta pelajaran penting tentang tanggung jawab, asersi, dan etika profesi dalam audit. Kisah ini bermula pada tahun 2019. PT Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan nasional, mengumumkan laporan keuangan 2018 yang menunjukkan laba bersih. Namun, dua komisaris Garuda itu menolak menandatangani laporan tersebut. Penolakannya ini yang membuka tabir manipulasi keuangan di balik laporan itu. Sumber masalahnya adalah kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi di sebuah perusahaan baru yang menawarkan layanan internet dalam pesawat Garuda. Garuda menandatangani kontrak berdurasi 15 tahun senilai 239 juta AS. Tapi masalahnya, manajemen langsung mengakui seluruh nilai kontrak sebagai pendapatan tahun 2018. Padahal pembayaran dan layanan belum diberikan secara jelas. Hal ini melanggar PSAK 23 tentang pendapatan yang mengatur bahwa pendapatan hanya boleh diakui jika sudah direalisasi dan dihasilkan. Dalam konteks tanggung jawab, manajemen seharusnya menyajikan laporan keuangan yang wajar dan sesuai standar akuntansi. Namun, mereka gagal menjalankan tanggung jawab dan bahkan secara sengaja memanipulasi laporan agar tampak menguntungkan. Sementara itu, auditor dari eksternal KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya, mereka menyatakan bahwa laporan keuangan Garuda bebas dari salah saji material, padahal jelas-jelas ada pelanggaran beratnya. Nah, disinilah terjadi runtuhnya skeptisisme profesional. Auditor tidak mempertanyakan kemampuan Mahata membayar, tidak menilai risiko salah saji, dan tidak melakukan pengujian memadai terhadap pendapatan dan piutang yang sangat besar. Kasus ini menunjukkan bahwa auditor tidak sekadar menjadi pemeriksa angka, tapi penjaga.
Bentuk kecurangan dan asersi pada yang dilanggar. Perlakuan akuntansi atas kontrak mata bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi jelas merupakan pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting. Tujuannya adalah membuat laporan laba palsu agar terlihat seolah-olah kinerja Garuda membaik. Tapi dari sisi asersi manajemen, ada 3 asersi utama yang dilanggar. Yang ke-1, keterjadian pendapatan dicatat meskipun layanan belum diberikan. Yang kedua, akurasi, jumlah yang dicatat tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi. Yang ketiga, pisah batas, pendapatan 15 tahun dimasukkan ke 1 tahun. Kalau auditor bersikap skeptis, mereka seharusnya melakukan beberapa prosedur audit seperti menelusuri bukti layanan dan pembayaran aktual, memeriksa tanggal pengakuan pendapatan, dan memastikan nilai yang diakui itu benar-benar earned. Akibat pengakuan pendapatan palsu yang muncul dalam saldo piutang usaha sebesar 239 juta dolar dari Mahatta itu, namun Mahatta adalah perusahaan kecil dan baru berdiri, kemampuan bayarnya sangat diragukan. Nah, di sini asersi penilaian dan alokasi valuation and allocation paling berisiko. Kenapa? Auditor seharusnya memeriksa apakah piutang itu benar-benar bisa ditagih dengan meminta bukti-bukti seperti laporan keuangan Mahatta, konfirmasi pembayaran, atau bukti kontrak yang telah dijalankan. Sayangnya semua ini dilewati dan akibatnya laporan keuangan menjadi tidak andal. Kontrak Mahatta sebenarnya tidak bisa dijadikan bukti ke audit tunggal. Secara hukum mungkin sah, tapi dari sisi substansi ekonomi, pendapatan belum direalisasikan. Auditor seharusnya mencari bukti tambahan seperti konfirmasi penerimaan kas, mungkin bukti aktivitas layanan di tahun yang berjalan, dan evaluasi kemampuan finansial Mahatta. Dengan begitu, auditor dapat memberikan reasonable assurance bahwa laporan bebas dari salah-saji material. Namun, karena sikap skeptis ini tidak dijalankan, opini audit yang seharusnya pengawas kebenaran justru menjadi stempel pembenaran untuk laporan yang menipu. Skandal ini menunjukkan efek domino yang luas. Manipulasi pendapatan di siklus penjualan dan penagihan tidak hanya membuat akun penjualan dan piutang salah, tetapi juga bisa mempengaruhi siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Laba palsu dapat digunakan untuk menarik pinjaman atau investor baru. Itu sebuah bentuk misinformasi keuangan yang sangat berbahaya. Itu menariknya, penipuan ini terungkap bukan oleh auditor eksternal, tetapi oleh komisaris independen yang menolak tanda tangan laporan. Artinya, tata kelola internal perusahaan yang kuat itu justru menjadi benteng terakhir melawan kecurangan, lebih kuat dari audit eksternal yang lemah. Kegagalan paling fatal sebenarnya terjadi di tahap perencanaan audit.
Auditor seharusnya mengenali kontak mata sebagai transaksi besar yang tidak biasa dan beresiko tinggi. Jika hal itu dilakukan, maka prosedur audit bisa diperluas dan salah saji besar ini akan mudah ditemukan. Namun, karena perencanaan dan penilaian risiko diabaikan, seluruh proses audit berikutnya pun menjadi tidak efektif. Dari sisi etika dan komunikasi profesional, auditor seharusnya segera melaporkan perbedaan pendapatan kepada komite audit dan dewan komisaris. Jika manajemen menolak memperbaiki kesalahan, auditor wajib memodifikasi opini yang sulit. Bahkan bila perlu mengundurkan diri dari penugasan. Kasus Garuda memberikan pelajaran penting bahwa audit bukan sekedar formalitas tetapi amanah publik. Auditor bertanggung jawab bukan hanya kepada klien, melainkan juga kepada masyarakat, investor, dan kreditur. Integritas, kejujuran, dan skeptisisme profesional adalah nilai utama yang harus dijaga agar profesi akuntan publik tetap dipercaya. Dari kasus Garuda ini, kita belajar bahwa laporan keuangan bukan sekedar angka, melainkan cerminan kejujuran dan akuntabilitas. Ketika tanggung jawab manajemen dan auditor sama-sama gagal, maka kepercayaan publik pun runtuh. Mari jadikan kasus ini pengingat bahwa dalam dunia audit, skeptisisme bukan sikap curiga, melainkan bentuk tertinggi dari tanggung jawab profesional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.